Selamat siang Sumatera Utara. Sumatera Utara hari ini hadir kembali menjumpai Anda edisi Minggu 28 Januari 2024 bersama saya Audran dari Olinka. Sejumlah informasi menarik telah disiapkan oleh tim redaksi kami. Berikut berita selengkapnya. Seorang bocah berusia 9 tahun meninggal dunia setelah terlindas truk di kilometer 20 Kelurahan Pekan Labuhan, Kota Medan, Sumatera Utara, Sabtu malam. Kakak laki-laki korban yang akan mendahului truk di depannya tergelincir ke kolong truk karena bertabrakan dengan sepeda motor lain dari arah berlawanan. Sadan pemuda berusia 20 tahun warga Jalan Yong Panah Hijau, Gang Kesenian Labuhan Deli ini menangis histeris melihat adik laki-lakinya Satria meninggal dunia dengan kondisi luka berat di kepala setelah terlindas truk tanpa muatan di Jalan Komodor Laut Yosudarso, kilometer 20, Kelurahan Pekan Labuhan, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan. Ibu korban yang tiba di lokasi tidak sanggup membendung air mata melihat kondisi anak laki-lakinya sudah tidak bernyawa. Purwoto, warga sekitar mengatakan kecelakaan terjadi saat Sadan yang membonceng adiknya dengan motor metik tanpa plat nomor polisi hendak mendahului truk dari arah Medan menuju Pelabuhan Belawan. Tiba-tiba dari arah berlawanan muncul motor lain yang membuat kedua motor saling bertabrakan dan motor yang dikendarai Sadan tergelincir di kolong truk dan melindas sang adik. Si kereta mau melombak truk. Ketika mau melombak, laga kambing sama kereta dari Belawan. Oh, jadi laga kambing dulu. Ya, laga kambing. Kalau truknya dari arah mana, Pak? Dari Medan. Oh, sama-sama sama korban. Jadi kondisinya kayak mana, Pak? Tidak kepala. Yang dibonceng. Ada keretanya tadi, Pak. Pak, kalau sopir truknya sendiri, Pak? Kemadian dulu. Kabur. Saat ini jasad korban dibawa ke rumah sakit Perngadi Medan untuk diautopsi. Sementara itu abang korban yang jatuh pingsan dibawa ke rumah sakit terdekat. Polisi masih memburu sopir truk yang kabur. Akibat peristiwa ini arus lalu lintas dari arah Medan menuju Pelabuhan Belawan dan sebaliknya mengalami kemacetan selama 1 jam. Setelah pihak keluarga Lisna Manurung membuat laporan ke Polres Humbangas Sendutan pada 8 Januari 2024 yang lalu, Polres Humbangas Sendutan melakukan ekshumasi kepada korban. Polres Humbangas Sendutan dibantu tim forensik Rumah Sakit Bayangkara Medan dan tim Inafis Polda Sumut melakukan ekshumasi bagi jasad Lisna Manurung kemarin. Dalam ekshumasi tersebut terlihat sejumlah keluarga di areal makam yang berada di Desa Lobu Tolong Habinsaran, Kecamatan Paranginan, Kabupaten Humbangas Sendutan. Kasat Reskrim Polres Humbangas AKP Bram Chandra menjelaskan, ekshumasi berlangsung selama 3 jam sejak pukul 10:30 waktu Indonesia Barat. Bram mengatakan dalam ekshumasi ini ada 40 orang personil yang diturunkan. Semuanya berjalan dengan baik karena dukungan masyarakat sekitar. Pada proses ekshumasi tersebut dihadiri ibu dari Lisna Manurung dan para saudaranya bersama masyarakat setempat. Selanjutnya hasil otopsi akan diperoleh dari forensik Rumah Sakit Bayangkara Medan lebih kurang 2 minggu ke depan. Namun dalam hal ini ada juga pemeriksaan tambahan yang memakan waktu yang belum dapat dipastikan. Bram menambahkan sebelumnya pihak Polres Humbangas Sendutan telah memeriksa 10 orang saksi dalam kasus ini. Proses ekshumasi merupakan permintaan keluarga karena adanya kecurigaan kematian Lisna Boru Manurung meninggal karena dugaan pembunuhan. Melalui permohonan keluarga dilakukan ekshumasi. Pak, seperti apa keadaan otopsi untuk hari ini, Pak? Kegiatan ekshumasi sudah dilaksanakan tadi pada pukul 10.30 siang tadi. Ya, kegiatan kurang lebih dilaksanakan selama kurang lebih 3 jam. Semuanya bisa berjalan dengan baik dan lancar. Semuanya itu karena dukungan kita semua, baik dari masyarakat, baik dari tim juga. Kuasa hukum keluarga Lisna Manurung Benri Pakpahan mengatakan dari hasil pembicaraannya dengan tim lab for Rumah Sakit Bayangkara Medan terkait proses ekshumasi disebutkan hasil otopsi pasca ekshumasi akan diterima sekitar sebulan ke depan. Benri mengaku setelah proses ekshumasi pihaknya melakukan pembicaraan dengan tim dokter forensik dari Rumah Sakit Bayangkara Medan. Pihak forensik akan melakukan pemeriksaan bagian jaringan sehingga membutuhkan waktu tambahan.
Kabupaten kota yang berada di kawasan Danau Toba mengikuti pertemuan Training of Trainer bidang industri di kantor Bupati Toba. Pada pertemuan ini, Menkomarves menjelaskan pengembangan SDM bidang teknologi dan kecakapan akan dilaksanakan selama sebulan di negeri Cina. Menurut Bupati Toba, Pol Taksitorus, kesempatan ini merupakan peluang bagi masyarakat Toba belajar memperdalam ilmu pengetahuan bidang industri yang dapat diwujudkan dalam berbagai sektor, misalnya pariwisata dan pertanian. Poltak menyebutkan masih lemahnya SDM bidang pertanian dan pariwisata, maka Training of Trainer ini dapat mengembangkan SDM dengan mengirimkan peserta untuk belajar ke negeri Cina. Pariwisata dan sektor lainnya membutuhkan big data sebagai landasan menganalisis serta menciptakan produk bagi wisatawan. Poltak berharap peserta mendapatkan pemahaman tentang pengolahan big data, artificial intelligence, dan dapat menggunakannya untuk memformulasikan apa yang dibutuhkan. Pemahaman tentang big data menjadi hal mendasar yang akan dipelajari selama berada di China. Dengan demikian, seluruh kebijakan di berbagai sektor dapat dipertanggungjawabkan secara akademis dengan adanya big data. Dengan pembelajaran di sana, Pemkab Toba dapat menyajikan produk yang diinginkan oleh wisatawan saat berkunjung ke Toba. Pada akhirnya, perekonomian masyarakat Toba semakin meningkat. Ya, maksudnya sebenarnya ini training of trainer ini untuk meningkatkan SDM kita, khususnya di bidang yang saat ini memang bukan hanya di bidang pariwisata, tapi untuk Toba ini kita harapkan ini di bidang pariwisata, bidang pertanian. Nah, kita masih sangat lemah di SDM pariwisata, maka kita harapkan lagi kita pikirkan sekarang bagaimana caranya, tapi kita harapkan untuk kita bisa mengirim untuk ikut mengikuti training di Cina. Kelompok Safari Subuh Arafah Kodam 1 Bukit Barisan kembali melakukan lawatannya ke berbagai masjid di Kota Medan dalam rangka safari sholat subuh berjamaah dan tausiah subuh. Kali ini Safari Subuh Arafah Kodam 1 Bukit Barisan mengunjungi Masjid Nurul Muslimin di kawasan Jalan Tuasan, Kota Medan. Dalam upaya mewujudkan dan membangkitkan gairah sholat subuh berjamaah bagi masyarakat muslim di Kota Medan, Sumatera Utara, kelompok Safari Subuh Arafah Kodam 1 Bukit Barisan masih terus menggencarkan program safari sholat subuh dengan mengunjungi berbagai masjid yang ada di Kota Medan. Hingga kini setidaknya telah terhitung 83 masjid yang telah dikunjungi oleh kelompok Safari Subuh Arafah Kodam 1 Bukit Barisan. Dalam upaya membangkitkan gairah sholat subuh berjamaah bagi umat muslim, Dewan Pembina Safari Subuh Arafah Amiruddin mengatakan bahwa nama Bukit Barisan yang tertera pada kelompok Safari Subuh ini merujuk pada Panglima Kodam 1 Bukit Barisan yang berperan sebagai Ketua Dewan Pembina. Safari Subuh sebagai salah satu implementasi tugas Kodam 1 Bukit Barisan untuk lebih dekat dengan masyarakat dalam konteks kerohanian. Sebagai Pangdam 1 Bukit Barisan, beliau membangun Safari Subuh Arafah ini Bukit Barisan dalam rangka tugas teritorial. Tugas teritorial mereka dari ketemu dengan para jemaat dari masjid ke masjid, baik di Provinsi Sumatera Utara maupun di Provinsi Kalimantan Kepulauan Riau. Jadi dilakukan beliau sudah 67 kali. Safari Subuh Arafah Kodam 1 Bukit Barisan ini juga terbentuk sebagai upaya meningkatkan persatuan ukhuwah Islamiyah antar sesama muslim. Pada kesempatan ini kelompok Safari Subuh Arafah juga memberikan bantuan berupa Al-Quran dan sandal yang dapat digunakan para jamaah masjid untuk berwudu. Ketekunan dan kesabaran berusaha dari membuka rumah makan Holat yang menyajikan makanan tradisional masyarakat Tabaksel mengantarkan pasangan suami istri menunaikan ibadah haji pada tahun ini. Seperti rumah makan pada umumnya, rumah makan Holat milik Juanda Harahap selalu ramai dikunjungi pengunjung. Berkat ketekunan berusaha selama 22 tahun, rumah makan yang dibangunnya saat ini mampu meraup keuntungan sehingga dapat menyekolahkan ketiga putranya, bahkan sampai sukses mengantarkan anaknya menjadi seorang polisi.
Pengunjung yang datang tidak hanya datang dari daerah Padang Lawas, melainkan juga datang dari kabupaten tetangga daerah Rokan Hulu, Riau. Salah satu pengunjung Satuan Lubis mengatakan sering berkunjung untuk rumah makan Holat milik Juanda dikarenakan cita rasa makanannya enak dan harganya sangat terjangkau. Dari Sibodak Papaso. Sering kemari bang? Sering. Kenapa bang sering ke rumah makan Holat ini bang? Karena makanan dan rasanya itu lebih mantap gitu. Kalau Holatnya lebih terasa gitu. Dan istilahnya lain lah daripada yang lain Holatnya. Juanda Harahap menjelaskan awalnya dirinya memiliki ide berjualan Holat dimulai dari 1 kg ikan mas terus bertambah menjadi 5 kg. Kini rumah makan Holat miliknya mampu menjual ikan mas sebanyak 30 kg setiap harinya. Dari 22 tahun yang lewat lah udah mulai dagang Holat ini, dari kecil sampai dari kilo, 2 kilo, 3 kilo sampai 30 kilo sampai 1 hari. Alhamdulillah anak-anak udah bisa tersekolahkan. Tahun ini berkat Insya Allah panggilan yang Maha Kuasa dari tamu-tamu Allah jadi ini tahun 2024 untuk naik haji. Berkat ketekunan berusaha selama 22 tahun, kini dirinya beserta istri mendapat panggilan untuk menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci Mekah di tahun 2024 ini. Komisi Pemilihan Umum KPUD Kabupaten Padang Lawas menggelar simulasi pemungutan dan penghitungan suara diikuti PPK, PPS, KPPS, dan masyarakat yang disaksikan oleh utusan berbagai partai politik yang berada di Palas. Jelang pemilu 2024, Komisi Pemilihan Umum Daerah Padang Lawas menggelar simulasi pemungutan dan perhitungan suara yang bertempat di Gedung Olahraga Bercahaya, Jalan Pendidikan Pasar Sibuhuan. Simulasi pemungutan dan perhitungan suara ini diikuti oleh PPK, PPS, KPPS, serta masyarakat peduli pemilu. Dengan simulasi putung ini nantinya mampu memberikan edukasi tentang tata cara pencoblosan di TPS pada saat pemilu 2024. Hal ini disampaikan Komisioner KPU Rahmat Habinsara Daulay. Komisioner KPU menjelaskan, simulasi putung suara ini sama persis dengan tata cara pemungutan dan perhitungan suara di TPS. Sehingga dalam pelaksanaan pemungutan suara pada 14 Februari 2024, para petugas KPPS tidak mengalami kendala. Masyarakat sudah bisa memantau langsung prosesnya real pemungutan dan penghitungan suara ini ya seperti ini begitu. Begitu juga untuk petugas kita yang merupakan PPS dan KPPS ini merupakan pembelajaran bagi dia supaya nanti bisa melaksanakan tugas-tugasnya pada hari pemungutan suara dengan baik. Rahmat Habinsara Daulay berharap pada pelaksanaan pemungutan suara nantinya seluruh petugas dapat bekerja secara profesional sesuai tugas dan fungsinya masing-masing agar pemilu 2024 yang serentak dilaksanakan di seluruh Indonesia dapat berjalan lancar dan sukses. Berbagai tahapan persiapan pemilu di Kota Gunung Sitoli telah dilakukan untuk menjamin pesta demokrasi di daerah berjalan baik. Bentuk kesiapan KPU Kota Gunung Sitoli dalam melaksanakan pemilu 2024 telah melakukan berbagai tahapan pemilu. Selain kesiapan logistik pemilu yang telah cukup sesuai kebutuhan di tingkat PPS, juga penguatan kapasitas penyelenggara telah dilakukan. Sudah 2 kali dilaksanakan simulasi pemungutan suara dan perhitungan suara. Selanjutnya pada hari Sabtu kemarin dilaksanakan bimbingan teknis kepada kelompok penyelenggara pemungutan suara KPPS dari seluruh wilayah setelah sebelumnya hal yang sama dijalani para PPS. Pihak KPU Kota Gunung Sitoli meyakini persiapan tersebut hampir rampung, termasuk kemahiran penyelenggara dalam menggunakan berbagai formulir administrasi kepemiluan, termasuk alat bantu aplikasi Sirekap Mobile dan Sirekap Web yang berkaitan hasil pemungutan suara. Khusus pemanfaatan Sirekap ini sangat dibutuhkan sinyal jaringan internet yang baik saat pelaksanaan pemilu 2024. Aplikasi ini saya sampaikan tadi sebagai alat bantu dan karena dia namanya
namanya aplikasi ya tentu ada gangguan-gangguan di hari H atau karena mungkin servernya tidak siap, karena dalam satu hari itu juga dengan jaringan seluruh Indonesia menggunakan, karena pengalaman kemarin di pemilu-pemilu sebelumnya itu sudah dipastikan alat bantu, tetapi banyak kendala di hari H dan akhirnya dijadikan sebagai manual kembali. KPU Kota Gunung Sitoli mengingatkan jajarannya agar selalu mengulangi untuk terus belajar setelah semua bimbingan teknis yang telah dijalani sehingga tidak terjadi kesalahan saat pelaksanaan pemilu 14 Februari 2024. Bawaslu Kabupaten Karo kembali menertibkan alat peraga kampanye APK yang melanggar aturan pemilu. Penertiban ini bekerja sama dengan KPU, Satpol PP, dan TNI Polri. Setelah melakukan pengawasan di berbagai wilayah, Bawaslu Kabupaten Karo mengidentifikasi beberapa pelanggaran pemasangan APK yang perlu ditindaklanjuti. Seperti penindakan di Kecamatan Brastagi ini, Bawaslu Karo kembali melakukan penertiban APK yang bekerja sama dengan KPU, Satpol PP, Polsekta Brastagi, dan Koramil 03 BT. Bawaslu Karo telah memberikan rekomendasi dan pemberitahuan, namun tidak ada perbaikan atau perubahan yang dilakukan oleh peserta pemilu. Langkah penindakan penertiban menjadi pilihan terakhir. Ketua Bawaslu Kabupaten Karo, Gemar Tarigan mengatakan, sampai tahapan kampanye ini telah dilakukan penertiban ratusan APK, baik di tingkat kabupaten maupun kecamatan. Penertiban APK ini merupakan upaya untuk menjaga keberlangsungan pemilu yang damai dan adil. Bawaslu berharap agar peserta pemilu dapat mematuhi tata cara dalam pemasangan APK untuk terciptanya lingkungan pemilu yang bersih dan teratur. Kami menegakkan aturan sesuai yang sudah diputuskan oleh KPU, zona-zona dan lokasi pemasangan alat peraga. Tentu hari ini berdasarkan laporan masyarakat, laporan dari jajaran Bawaslu di PKD dan Panwas, terutama di Kota Brastagi, sangat seliuran alat-alat peraga dan bahan kampanye yang tidak pada tempatnya. Tentu hari ini sesuai dengan perintah pimpinan kami, hari ini Bawaslu beserta jajaran dan tim gabungan melakukan penertiban. Karena keterbatasan tempat di kantor Satpol PP, maka Panwaslu di kecamatan menyediakan tempat penyimpanan yang aman untuk APK yang telah ditertibkan. Satu hari pasca pelantikan dan pengangkatan sumpah, KPUD Labuhan Batu Utara menggelar bimbingan teknis kepada kelompok penyelenggara pemungutan suara di 2 aula hotel yang berada di Kota Aikanopan secara bersamaan. BIMTEK yang dilaksanakan selama 4 hari mulai 26 hingga 29 Januari 2024 yang bertujuan memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada 9.142 orang petugas KPPS yang bertugas dan tersebar di 1.306 TPS dari 90 kelurahan dan desa Selabura. Pelaksanaan pemungutan surat suara pemilu yang digelar serentak pada 14 Februari 2024 mendatang sesuai dengan aturan yang berlaku. Ketua KPUD Labura Edi Susanto menjelaskan, KPUD Labura mengundang seluruh petugas KPPS yang baru dilantik pada 25 Januari 2024. Setiap TPS terdiri dari 7 orang anggota KPPS, diberi masukan dan pengetahuan sebagai tugas untuk melaksanakan proses pemungutan, perhitungan, dan rekapitulasi surat suara di TPS-nya masing-masing. Ikuti apa yang diplottingkan oleh pimpinan kita, KPU Provinsi dan KPU RI, kita melakukan bimbingan teknis terhadap KPPS Labuhan Batu Utara. Itu sejumlah lebih dari 9.142 orang yang tersebar di 90 desa kelurahan di 1.306 TPS. Jadi mulai hari ini sampai 3 hari ke depan, kita mengundang seluruh KPPS, 7 orang per TPS untuk kita lakukan bimbingan teknis bagaimana melakukan pemungutan dan perhitungan rekapitulasi suara di TPS masing-masing. Komisioner KPUD Labura berharap seluruh KPPS dapat melayani masyarakat yang datang ke TPS untuk menggunakan hak suaranya menentukan pilihan mereka di TPS sesuai aturan dan persyaratan yang telah ditetapkan Undang-Undang Pemilu yang berlaku. Pemirsa, demikian Sumatera Utara hari ini. Saya Audranda Rulinka mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.